Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan, rezeki, karunia dan juga kebahagiaan yang masih Allah titipkan dalam hati-hati kita. Dan mudah-mudahan dari seluruh titipan kebaikan ini kita dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang bukan hanya sebatas pandai dalam menikmati rezeki, tapi kita pun dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri. Dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita semuanya ke tempat ini menjadi wasilah penggugur dosa dan menjadi wasilah peninggi derajat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para remajawati yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Ini pengajian remajawati ya, masyaallah. Undangannya Ustaz, ini pengajian ibu-ibu. Tapi ternyata yang hadir masih SMA ya rata-rata ya. Yang sebelah kanan juga baru lulus SMA kemarin Bunda ya. Masya Allah. Ini masih kelas 3, ada yang kelas 2 ya. Kayaknya di Nurul Haq ini memang ya yang pengajiannya yang dihadiri oleh para remajawati cuma di sini Bu. Selebihnya tuh kadang sepuh-sepuh, ada yang sudah 40, 50 ya. Di sini 25, Masya Allah. Paling tua juga 30 Bu ya, Masya Allah. Jadi kita patut bersyukur nih di usia muda seperti ini masih tetap beraktivitas dengan baik dan masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang baik. Para bunda yang solihah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa kita patut bersyukur kepada Allah atas seluruh titipan kebaikan-kebaikan yang masih Allah amanahkan kepada kita. Dan salah satu nikmat yang lebih besar dari yang sudah disebutkan tadi, misalnya hari ini Allah masih memberikan kedua kaki yang dengannya kita bisa berjalan, memberikan kepada kita kedua tangan yang dengannya kita bisa bekerja, kedua mata yang dengannya kita bisa melihat, bahkan kedua telinga yang dengannya kita bisa mendengar. Itu jauh lebih dari itu, ada yang lebih baik, yaitu apa? Ketika Allah masih menitipkan iman di dalam hati-hati kita. Nikmat apa Bun? Iman. Kenapa? Karena satu, nikmat iman itu nikmat yang spesial. Kenapa dikatakan spesial? Karena yang pertama, dengan nikmat iman kita bisa percaya bahkan kepada sesuatu yang tidak nampak. Kita bisa percaya kepada sesuatu yang tidak nampak. Contohnya apa? Pahala. Bunda yakin adanya pahala? Percaya adanya pahala? Udah lihat? Belum. Bunda percaya adanya dosa? Percaya. Udah lihat? Belum. Saya belum pernah melihat ada misalnya para bunda datang ke majelis taklim jalannya miring kanan, duduknya miring kanan. Kalau foto nggak usah ditanya Bunda ya, karena kalau foto rata-rata itu pasti miring kanan. Coba aja kalau nggak percaya nih, HP-nya Bunda semua fotonya tuh rata-rata miring kayak gini. Ini semuanya Bun. Nggak ada yang tegak kayak gini kecuali foto KTP Bu ya. Kalau foto KTP tegak memang kayak gini. Tapi selebihnya selfie, wifi itu sama miring semuanya. Kenapa Bu? Ada nggak yang tahu kenapa perempuan kalau foto itu pasti miring? Gak ada yang tahu? Ya dengarkan jawabannya. Kenapa para wanita kalau lagi di foto itu pasti banyak yang miring? Karena fitrahnya memang perempuan itu butuh sandaran. Yes. Ini kalau ngomong sama remajawati cie. Kalau yang sudah sepuh tuh diem aja Bu ya, nggak ada responnya sama sekali, cuma diem aja digituin ya. Untung masih muda-muda nih. Para bunda yang salihah,
Saya belum pernah menemukan ada orang datang ke majelis ilmu tuh miring-miring kanan tuh nggak ada. Ditanya, "Ibu kenapa jalan miring, duduknya miring?" "Anu Ustaz, habis tahajud, pujungan ya. Jadi berat mikul pahala gitu." Ada nggak? Nggak ada. Atau jalan ke majelis talim ngesot. "Ibu kenapa ngesot?" "Banyak dosa Ustaz," gitu ya. Berat mikul dosa, ada nggak? Nggak ada. Jadi pahala dan dosa itu ranahnya iman. Ranahnya iman. Sekalipun dia tidak nampak, tapi kita percaya itu spesialnya iman, Bun. Beda halnya misalnya kalau sesuatu itu nampak, Bunda wajar kalau rebutan. Misalnya nih di kompleknya Bunda diumumkan sama RT, besok kita akan jalan santai, jalan sehat. Ternyata Pak RT ngumumin hadiah utamanya mobil, motor, kulkas, mesin cuci, sepeda gunung. Kira-kira penuh nggak tuh lapangan? Penuh, penuh. Kenapa penuh? Karena kelihatan hadiahnya. Coba misalnya RT-nya Bunda nge-WA misalnya di grup, besok kita akan jalan santai, jalan sehat. Hadiahnya apa Pak RT? Sehat. Yang hadir siapa? Pak RT sama Bu RT. Selebihnya nggak ada yang datang ya. Kenapa? Karena nggak kelihatan sehatnya. Karena nggak kelihatan hadiahnya. Itulah iman, Bunda. Kita hari ini diiming-imingi oleh Allah, siapa yang melakukan kebaikan dia akan mendapatkan pahala. Kita percaya aja sampai sekarang. Makanya para bunda tetap semangat hadir ke majelis ilmu seperti ini, tujuannya ngejar pahala. Padahal pahalanya nggak lari, Bu ya. Kita ngejar-ngejar pahala, padahal pahalanya nggak lari. Tapi kita yakin Ustadz setelah kebaikan itu ada pahala. Itu iman, Bun. Itu namanya iman. Ini yang pertama yang wajib kita syukuri, bahwa dengan nikmat iman kita bisa percaya bahkan kepada sesuatu yang tidak nampak. Itulah nikmat iman. Bisa dipahami, Bunda ya? Baik. Yang kedua, dengan nikmat iman kita bisa percaya bahkan kepada sesuatu yang nggak kelihatan, yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Contoh, kita ini kan melewati beberapa fase dari kehidupan, Bunda ya. Dimulai dari alam arwah. Alam apa? Arwah. Terus ditiupkan ke alam rahim. Terus lahir ke alam dunia. Nah, ini yang sedang kita rasakan hari ini, Bunda. Kita berada di mana? Alam dunia. Betah nggak betah, cocok nggak cocok kita hidup di atas muka bumi, nanti ada masanya kita check out juga, Bun. Jadi yang check out itu bukan cuma di keranjang hijau, keranjang biru, keranjang kuning ya. Nyawa juga di check out juga, Bu. Nanti Allah yang check out, udah waktunya ambil kan gitu ya. Nah, nanti setelah kita sudah menikmati kehidupan dunia, kita akan berpindah juga ke fase berikutnya, yaitu alam kubur. Pertanyaannya sederhana, para bunda yang hadir hari ini percaya alam kubur? Jawab yang kompak, percaya alam kubur? Udah dicek? Mulai tegang nih pengajiannya. Atau ada yang mau ngecek hari ini? Ustadz aja duluan coba, disuruh duluan ya. Nanti kalau ada kabarin kami, ya nggak balik lah. Kalau sudah dicek mana bisa balik. Nah, para bunda yang solihan, sekalipun kita nggak sempat ngecekin alam kubur itu ada atau tidak, tapi kita percaya. Makanya menjadi sebuah kesunahan saat kita melewati pemakaman, yang pertama kali diucapkan itu bukan permisi, tapi apa? Salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar, atau assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu sunnahnya, Bun. Dan saya berpesan kepada para bunda, kalau sudah menguluk salam di pemakaman, gak usah nunggu jawaban. Itu ibu kenapa belum masuk ke pemakaman? Ustadz, salam saya belum jawabin. Sangkanya pas kita bilang assalamualaikum ya ahlad diyar, dijawabin waalaikumsalam. Iya, kalau cuma dijawabin, gimana kalau selalu mampir? Masuk, Bu. Aduh, ini ya. Nah, para bunda yang solihah, kita sampai hari ini belum sempat nih mendengar ada orang-orang yang di alam kubur itu menjawab. Tapi ini sunnah. Nabi SAW dengan para sahabat itu ketika melewati pemakaman belum mengucapkan salam. Maka ditanya sama sahabat, wahai Rasul, bukankah mereka mayit? Maksudnya gak mungkin lah mereka jawab salam kita. Tapi Nabi menyampaikan bahwa mereka mendapati kebaikan dari salam yang kita ucapkan. Ini menjadi sebuah kesunahan sampai hari ini. Dan hari ini kita meyakini bahwa alam kubur itu ada. Itu iman, Bun. Itulah nikmat iman. Yang ketiga, beruntungnya orang yang beriman itu, Bunda. Kalaupun ternyata nih kita banyak salah, banyak dosanya, banyak keburukannya, terlalu pujungan di atas muka bumi ini. Tahu pujungan? Saudaranya rajungan. Tahu rajungan? Kepiting. Kepiting matanya di depan, jalannya ke samping. Itu pujungan namanya ya. Para bunda yang solihah,
Orang beriman tuh kalaupun ternyata banyak salahnya, banyak dosanya, tergelincir dia ke dalam neraka. Orang beriman itu tidak abadi. Orang beriman itu tidak akan abadi. Itu beruntungnya orang beriman. Dari mana Ustadz? Dari kisah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu di hadapan para sahabat, termasuk ada Abu Bakar di sini. Nabi bercerita tentang orang yang paling terakhir sekali dikeluarkan dari dalam neraka. Jadi kisahnya gini Bunda, Allah perintahkan kepada malaikat, cari di antara hambaku yang masih punya iman di dalam neraka. Kata malaikat yang di neraka, ya Allah nggak ada. Semua orang beriman sudah masuk ke dalam surga. Allah sampaikan, gali itu neraka, digali Bun. Sampai kemudian Allah bertanya, ada nggak? Ada ya Allah, semua orang beriman sudah masuk ke dalam surga. Kata Allah, Allah tahu nih masih menyisakan orang yang beriman. Gali dia. Maka malaikat bertanya, sampai mana ya Allah? Fiddarkil asfali minan nar, di kerak neraka yang paling dalam. Digali Bun, namanya juga perintah Allah. Digali tuh malaikat sampai kerak yang paling dalam, ditemukan satu makhluk yang udah nggak jelas bentuknya Bun. Ya kebayang nggak Bun, dia itu mendem di dalam neraka sampai malaikat aja nggak tahu masih menyisakan orang yang beriman. Diangkat tuh sama malaikat dan dia keluar sambil merangkak dan masuk surga juga sambil merangkak. Siapa dia wahai Rasul? Dia adalah orang yang masih memiliki iman di dalam hatinya. Dan inilah yang membuat Abu Bakar As-Siddiq kemudian pingsan. Kenapa pingsan? Karena dia merasa nih ketika dibangunkan, wahai Abu Bakar, kenapa kau pingsan? Aku khawatir wahai Rasul, yang sedang kau ceritakan itu adalah diriku. Ya Allah, sekelas Abu Bakar masih ngerasa kayak gitu. Coba kita dengar hadis tadi, ada nggak yang ngerasa itu saya? Allah, nggak ada. Itu paling tetangga saya itu, gak pernah sholat, gak pernah nutup aurat, sukanya gibah. Saya kan enggak. Itu tadi ngapain? Ya. Ngomongin orang, Ustaz. Ya. Para bunda yang salihah, nah hari ini insya Allah ketika Allah masih menitipkan iman di dalam hati-hati kita, sebagai wujud syukurnya kita hadir di majelis ilmu. Karena Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa syukur itu mempergunakan seluruh fasilitas kebaikan dalam rangka melakukan ketaatan. Nah kita hari ini nih dikasih Allah kesempatan hidup, fisik yang sehat, kita pakai untuk melakukan ketaatan. Ini juga sebagai wujud syukur. Maka ucapkan alhamdulillah. Nah hari ini para bunda yang solihah kita akan membahas satu tema berkenaan dengan tazkiyatun nafs. Kalau ada yang bertanya gini, apa sih pentingnya mempelajari tazkiyatun nafs atau akhlak atau tasawuf mungkin dalam bahasa yang lain? Gini, dalam Islam itu yang wajib dipelajari itu cuma 3 sebenarnya. Cuma berapa? 3. Sekalipun kita nggak sampai detail betul nih mempelajari ini, tapi ketiga-tiganya wajib bukan pilihan. Apa itu Ustadz? Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Nah ketiga-tiganya ini jadi satu kesatuan. Gak bisa nih misalnya ada orang bilang kayak gini, Ustadz yang penting kan saya gak syirik kepada Allah. Cakep. Yang penting kan saya sholat saya baik Ustadz, 5 waktu, qobliyah ba'diyah, saya isi dengan tahajud, dengan duha dan sholat-sholat lainnya. Udah cakep. Kalau ada orang yang akidahnya udah lurus, gak pernah nyembah selain Allah gitu kan bunda ya, gak pernah datang ke dukun, gak pernah minta disembur, diramal gitu ya, udah cakep betul nih orang, ibadahnya kok udah baik gitu, pagi siang malam juga ibadah aja ibadah, tapi akhlaknya buruk, gak usah ngarep masuk surga. Kenapa? Karena Nabi kan pernah diaduin sama sahabat kan ya, ada sahabat ngadu maksudnya kepada Nabi, ya Rasulullah aku punya tetangga. Kenapa tetangganya? Dia rajin baca Quran, terus rajin sedekah, terus rajin puasa. Dari mana kau tahu dia rajin puasa? Ini orang ini spesialnya gak mau buka gak mau buka puasa kecuali dia manggil orang. Pok sini buka bareng, aku gak puasa, gak apa-apa makan aja bareng di sini. Coba ibu punya tetangga sekeren itu, mau nggak? Mau bu, nggak usah masak malam, nunggu aja dia buka bu ya, nanti dia buka kita makan di situ, ajak keluarga, paman, bibi, kakek, nenek, ngerampok namanya tuh ya, datang makan bareng bu. Bayangin ini saking solihahnya lah ya dalam pandangan manusia tentunya. Dan juga wahai Rasul, aku sering dengar dia tuh qiyamul lail.
Coba di zaman itu kalau tetangga qiyamul lail sampai kedengeran. Kenapa? Jangan dibayangin rumah kita hari ini dengan rumah di zaman Nabi sama, beda Bun. Kalau sekarang ini ya Allah udah ada AC-nya, ada betonnya, ada kacanya. Di zaman Nabi atapnya aja pakai pelepah kurma ya Bun ya. Terus kemudian kacanya juga bukan kaca model kayak gini, hanya sebatas kayu yang ditumpuk. Jadi kalau tetangganya kelahi dan lempar panci yang belum lunas, nyaring nggak bunyinya? Nyaring Bu. Sampai ke tetangga nyampe nggak suaranya? Nyampe. Baca Quran juga sama Bu, makanya tetangganya dengar. Dia tuh suka baca Quran, ana al-laili wa atrafan nahar, sepanjang siang malam ku dengar baca Quran aja, baca Quran. Lah kata Nabi, kau punya tetangga sekeren itu, apa masalahnya? Apa kata sahabat ini? Tapi aku tidak pernah selamat dari keburukan lisannya. Nabi bilang apa? La khaira fiha, enggak ada kebaikan buat wanita yang seperti itu, wahia finnar, dan dia nanti di neraka. Jadi kalau nggak sempat nih memperbaiki keburukan lisannya sampai menjelang kematiannya misalnya, dan nanti orang seperti ini di neraka. Bunda jangan protes, Ustaz, kenapa cuma perempuan? Nih Bun, saya kasih tahu. Bukan cuma perempuan Bu. Kalau ada laki-laki yang lemes, lisannya lemes kayak admin lambe turah gitu ya, sama kesempatan nyemplungnya juga sama gitu ya. Intinya sebaik apapun hubungan kita sama Allah, tapi kalau hubungan sama makhluk bermasalah, nggak ada urusan dengan kebaikan-kebaikannya itu, nanti di mana? Di neraka. Saya yakin para bunda hari ini nggak ada yang datang ke dukun. Ya Bu ya? Ada yang datang ke dukun hari ini? Nggak ada, orang lagi pengajian. Ya. Kapan datangnya? Saya yakin para bunda nggak ada yang bawa jimat kemana-mana gitu ya, nggak pernah minta diramal. Bab akidahnya kayaknya udah lurus Bu, udah lurus. Syariahnya juga saya nggak usah ngajarin bunda bagaimana cara sholat, yang membatalkan sholat, yang dimakruhkan dalam sholat. Bunda udah paham dalam kajian fikih. Tapi akhlak ini menjadi bagian terpenting ternyata. Kalau kita punya hubungan yang kurang baik dengan Allah, misalnya nih kita nggak pernah sholat 40 tahun, nggak pernah sholat. Ternyata kita sampai pada titik kita jenuh dengan keburukan. Nah kita gelar sejadah, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, bilang ya Allah, saya nyesal banget baru kenal Engkau ya Allah. 40 tahun saya nggak sholat ya Allah, maafkan saya ya Allah, ampuni saya. Diampuni Bu, diampuni. Kalau kesalahan kita sama Allah urusannya gampang. Bukan menyepelekan dosa, bukan. Sebesar apapun kesalahan kita, kalau kita mau kembali Allah ampuni nggak? Allah ampuni. Tapi kalau punya salah sama makhluk, panjang Bu. Bisa dibikinkan status berjilid-jilid kita di WA, ya kan? Percuma sering pengajian kalau akhlaknya kayak setan. Kita baca tuh, buat saya ini gitu ya. Dibikin berjilid-jilid Bu kalau kita punya salah sama orang. Tapi kalau punya salah sama Allah, cukup gelar sejadah, Allah nggak ngungkit-ngungkit. Allah nggak ngungkit-ngungkit. Makanya ada seorang syekh bernama Abdul Aziz Ad-Darini, seorang ulama yang lahir pada abad ke-7 Hijriyah. Dalam kitab Thaharatul Qulub menyebutkan, Allah itu nggak pernah marah sama seorang hamba yang banyak keburukannya, banyak aibnya, banyak dosanya, tapi dia mau balik. Nggak pernah tuh ditanyain, misalnya ada orang buruk banget nih, nggak pernah sholat 10 tahun, datang, ya Allah aku mau tobat, kemana aja Po? Udah bosan maksiat? Nggak digituin. Apalagi kalau misalnya ditanyanya, kamu udah bosan maksiat? Iya. Terus mau kembali? Iya. Elah ya. Ibu kurang gaul lah. Masih muda nih Ustaz, ini masih 17 ini Ustaz. Baik. Para bunda yang solihah, nggak ada Bun. Jadi kita datang ke Allah nih, sekalipun 10 tahun kita punya banyak dosa, banyak keburukan, diampuni sama Allah. Tapi kalau sama orang, urusannya agak berat. Dan beliau menyampaikan, dan Allah justru akan marah kalau ada seorang hamba meyakini dosanya lebih besar dibanding dengan ampunan Allah. Gitu. Bisa dipahami Bunda ya? Nah ini pentingnya kenapa kita belajar tazkiyatun nafs. Karena boleh jadi nih kita umroh tiap tahun, haji tiap tahun, tapi akhlaknya buruk sama tetangga, sama orang tua, sama sekitar. Berat Bu, masuk surganya berat. Nah itu pentingnya mempelajari tazkiyatun nafs, supaya kita bukan hanya sebatas soleh untuk diri kita sendiri, tapi kita pun dipandang soleh oleh orang lain. Baik, hari ini kita akan bahas temanya apa hari ini? Bukan istighfar biasa. Bukan istighfar biasa. Kenapa kita bahas ini penting banget Bunda? Apalagi di sekarang Bunda ya, apalagi sekarang ini. Di saat anak-anak ini sudah mulai gampang betul mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Ya Bunda ya. Bilang ke temannya tuh ANJING kucing.
BAB, BIB, sapi. Oh ya, ada nggak? Ada. Banyak. Mau SMP, mau SD, SMA sama. Apalagi di tempat perkuliahan sama juga. Omongannya itu buruk betul. Nah, kalimat-kalimat seperti ini kan membuat kita merasa risih ya kan, bunda ya, sebagai orang tua. Bahkan kalau pas lagi saya ngisi di SMA gitu, kadang suka heran juga gitu. Manggil temannya dengan GONG, gonggong. Tapi masih nyaut juga gitu ya. Dipanggil gonggong, dia bilang gonggong juga kamu, coba saling menggonggong. Dibilang anjing orang, dibilang orang tapi menggonggong ya bunda ya. Ini kadang menurut, ya Allah ini anak saya, kebayang nggak kalau itu anak kita? Ya Allah itu anak saya gitu. Nah ini penting nih belajar, apalagi hari ini kita belajar tentang tema bukan istighfar biasa. Kita lihat Nabi SAW. Nabi itu, kita belum buka dengan basmalah ya, nggak ada MC sih ya. Kalau ada MC dibuka dengan basmalah, kita buka dulu untuk mengundang keberkahan Allah dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW itu adalah seorang makhluk yang maksumun minal maksiyah wa madmunun bil jannah. Orang yang terpelihara dari melakukan dosa dan sudah mendapatkan jaminan surga, itu Nabi kita, Bu. Sekeren itu Nabi kita. Gak punya dosa dan sudah mendapatkan jaminan surga. Bahkan menjadi satu-satunya Nabi yang nabinya masih hidup, ayat surganya udah turun. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami berikan kepada engkau telaga Kautsar. Nabinya masih hidup, tapi ayat tentang telaga Kautsarnya sudah ada buat Nabi. Saking kerennya tuh. Kalau ada orang bilang, alah Ustaz, Nabi juga kan manusia kan kadang ada salahnya. Sebentar, Nabi kita spesial. Kalau ada orang masih mengira Nabi itu punya salah, punya dosa, Allah udah nyampaikan dalam surah Al-Fath ayat yang pertama itu. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh telah kami bukakan kepada engkau wahai Muhammad kemenangan yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah mengampuni kesalahanmu kalau ada, baik yang lalu maupun yang akan datang. Sekeren itu Nabi kita, Bu. Kalaupun orang mengira Nabi itu cuman manusia punya salah, sebentar. Nabi itu kalau ada salahnya, kalau karena memang Nabi gak punya salah. Kalaupun ada salah, ada dosanya, Allah udah ampuni baik yang lalu maupun yang akan datang. Sekeren itu Nabi kita. Tapi lihat seberapa banyak istighfar Nabi kita. Kita bisa lihat dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, wallahi, demi Allah. Ini keren hadis ini tuh. Nabi itu jarang bersumpah, Bu. Nabi itu jarang bersumpah. Berarti kalau Nabi mengucapkan wallahi demi Allah, ini beneran betul gitu loh. Kita baca hadis Nabi nggak pakai sumpah aja, kita percaya nggak? Percaya. Nabi nggak pakai demi Allah, nggak pakai. Nabi cuma bilang begini dan begitu, kita akan percaya karena Nabi yang bilang. Ini kalau sampai Nabi mengucapkan demi Allah, berarti ada hal yang penting. Nabi bilang dalam hadis ini, wallahi demi Allah. Demi Allah. Innila astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum, sesungguhnya aku beristighfar dan mohon ampun kepada Tuhanku dalam setiap harinya itu aktsaru min sab'ina marrah, lebih banyak dari sebatas 70 kali. Itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ibunda Aisyah menyampaikan Nabi itu istighfar dalam setiap harinya itu 100 kali. Ya Allah. Berarti kan Nabi itu beristighfar dari 70 sampai dengan 100, Bu, paling enggak. Nah pertanyaannya sederhana, itu ngapain Nabi sampai istighfar sebanyak itu? Padahal beliau nggak punya dosa, nggak punya salah, kenapa harus istighfar sebanyak itu? Kan gitu ya pertanyaannya. Maka para ulama menjelaskan, ternyata Nabi saja yang sudah mendapatkan jaminan surga dan yang nggak punya dosa aja istighfarnya kayak gitu modelnya. Apatah lagi kita yang sampai hari ini masih banyak salahnya, banyak dosanya dan belum ada jaminan surga. Harusnya bisa lebih banyak dari itu. Atau paling tidak bisa lebih baik dari itu. Nabi udah nyontohin 70 sampai 100. Maka kita harusnya lebih bersemangat lagi untuk melafazkan istighfar. Nah, istighfarnya seperti apa? Nanti di belakang nanti. Allah Ustaz, istighfar lo cuma astagfirullah. Enggak, bukan. Itu bukan istighfar. Ustaz, istighfar itu yang astagfirullahalazim. Bukan, itu bukan istighfar.
Tapi jangan dadang pulang nih. Kalau dadang pulang nanti bahaya sampai di rumah. Masa Ustaz Deris bilang astagfirullahaladzim itu bukan istighfar? Ajaran apa itu? Gitu. Padahal saya belum jelasin ya. Nanti di akhir kita jelasin istighfarnya seperti apa. Nah pertanyaannya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita bahkan mencontohkan langsung untuk memperbanyak istighfar? Jawabannya satu, catat. Kenapa kita harus memperbanyak istighfar? Jawabannya satu, istighfar bisa memperbaiki masa lalu dan memperindah masa depan. Saya ulangi, istighfar itu bisa memperbaiki masa lalu dan memperindah masa depan. Oke, kita jelasin. Sesolihah apapun para bunda, sholatnya 5 waktu, qobliyah ba'diyah nggak pernah lepas, bahkan subuh aja pakai ba'diyah, ngeri. Dari mana tubuhnya? Asar diba'diyahin gitu ya. Contoh misalnya, ini bunda udah solehah banget, baca Quran sampai saking nikmatnya bu ya, buka habis isya, tahu-tahu subuh, masya Allah, ketiduran di atas mushaf ya. Ini contoh misalnya ada orang yang tilawahnya udah bagus banget, sholatnya udah rajin banget, sedekahnya udah rajin, udah solehah nih. Sesolihah-solihahnya para bunda itu nggak bisa minta kepada Allah, ya Allah kembalikan hamba ke 5 tahun yang lalu. Kenapa? Ya Allah saya mau memperbaiki semuanya. Itu nggak bisa, Bu. Padahal Allah mampu nggak? Mampu, tapi Allah nggak bakal mengabulkan, gitu ya. Allah tidak akan mengabulkan sesoleh apapun kita. Padahal Allah Maha Kuasa mengembalikan kita ke masa lalu, tapi Allah nggak bakal mengabulkan permintaan yang satu itu. Kenapa? Karena fitrahnya waktu itu jalan, Bun, nggak balik. Jadi pahami ya? Jadi fitrahnya waktu itu berjalan terus dan dia nggak balik. Itu hitungan waktu tuh kayak gitu. Nah, lalu ngapain sih capek-capek harus memperbaiki masa lalu? Ternyata bahagia dan sengsaranya kita di masa depan itu bergantung dari ganjalan kita di masa lalu. Semakin ganjalannya itu berat di masa lalu, maka masa depannya juga akan semakin berat. Semakin ringan ganjalan kita di masa lalu, maka masa depan kita juga akan semakin ringan. Ini saya kasih contoh nih Bunda ya. Ada gitu ya, ada orang yang ketika meninggal itu enteng betul. Ya Bunda ya, enteng betul kematiannya itu, mudah, ya dia senyum, bahkan meninggal dalam keadaan yang baik, lagi baca Quran, tahu-tahu meninggal, lagi sujud, tahu-tahu meninggal, lagi pengajian, tahu-tahu berat jawabnya nih, meninggal gitu Bu ya. Coba, ini orang meninggalnya enak betul gitu. Nah pertanyaannya, orang bisa meninggal husnul khotimah itu karena banyak dosa atau banyak pahala kira-kira? Banyak pahalanya. Atau sebaliknya, ada orang su'ul khotimah, berat betul matinya, berat betul. Ngomongnya ngelantur dengan kalimat-kalimat yang kotor gitu Bunda ya. Terus ternyata pas ketika meninggal juga dia meneriakan kalimat-kalimat yang orang tuh kalau dengar tuh ngerasa risih betul dengan teriakannya. Dan dia meninggal sekalipun kita nggak boleh bilang dia itu su'ul khotimah, tapi kan ciri-ciri su'ul khotimahnya itu ada. Kira-kira kalau ada orang yang mati jelek su'ul khotimah, kira-kira banyak pahala atau banyak dosa? Banyak dosa. Pertanyaan selanjutnya, dosanya dosa masa depan atau dosa masa lalu? Masa lalu. Jadi orang itu bisa bahagia di masa depan, ada husnul khotimah, ada kelapangan dalam kubur, ada nanti di padang mahsyar dinaungi dengan awan kebaikan itu, terus sampai nanti ke Sirat juga lempeng aja jalannya dan bisa masuk ke dalam surga karena dia nggak punya tanggungan masa lalu. Dan kalau ada orang yang su'ul khotimah kematiannya, di dalam kuburnya mendapatkan siksa, di padang mahsyar tenggelam dengan keringatnya karena saking banyaknya dosanya, ditimbang juga nerima amalnya dari sebelah kiri, nyemplung dia ke neraka, itu pun gara-gara sangkutan di masa lalu. Itu pentingnya. Kenapa kita harus capek-capek memperbaiki masa lalu? Karena indah dan tidaknya masa depan kita bergantung dari masa lalu kita. Dibaikin Bu, gak usah jauh-jauh sampai akhirat. Nabi pernah cerita gini, ada orang tua, mungkin para bunda juga sudah sering dengar nih kisah ini. Ada orang tua yang mendapati siksa di alam kuburnya. Mendapati siksa di alam kuburnya. Nah dalam satu kesempatan malaikat ini berhenti. Harusnya nih Bun, harusnya kita misalnya naudzubillah ya, kita mendapatkan siksa nih. Terus berhenti hari itu, kan hari-hari sudah dapat siksa. Terus berhenti nih dari cambukan malaikat, berhenti. Bahagia nggak kita?
Bahagia, ya Allah terima kasih udah bisa rehat kan gitu. Ini orang ini enggak, justru protes. Dia nanya gini, ya malaikah, wahai malaikat, lima takifu min dorbi, kenapa aku berhenti mencambukku? Coba kebayang nggak? Ini saking udah biasa hari-hari dicambuk, berhenti. Jadi ngerasa aneh, kenapa berhenti kan gitu? Bukannya engkau setiap hari mencambuk, kenapa berhenti? Apa kata malaikat? Bagaimana aku akan berhenti mencambukmu, sedangkan ada salah seorang di antara anakmu yang sedang memohonkan ampunan untukmu. Lagi istighfar, Bu. Lagi apa? Istighfar, ya Allah. Itu istighfar dari seorang anak bisa membuat orang tuanya rehat sebentar di alam kuburnya kalau dia mendapati siksa. Kebayang nggak? Itu kalau anaknya istighfar. Kalau anaknya lagi goyang pargoy, lagi buka aurat depan kamera, lagi sleep call sama ayang, atau sleep call, gak bisa bobo kalau belum melihat wajah ayang katanya. Coba, ayo Allah, kita udah di alam kubur nih. Ih, ngeri, Bu, ngeri. Nah, kalau ternyata istighfar dari seorang anak aja bisa membuat orang tuanya mendapati kebaikan, apalagi kalau istighfar itu kita sendiri yang mengucapkan. Bisa dipahami ya? Terus sampai di akhirat nih, Bun. Ini kisah ini panjang nih. Ada di akhirat itu, ada orang dimasukkan ke dalam surga, dia protes. Ngeri nih, Bu. Kita nih kita, jujur aja kita. Ditaruh sama Allah di emperan surga. Di emperannya nih, Bun. Pilihannya dua, mau di emperan surga atau di dalam, tapi dalam neraka. Pilih mana? Emperan. Saat gini, jadi kita bareng-bareng, Bu, ya di emperannya aja nggak apa-apa, Bu. Itu udah sejuk banget, Bu. Palingnya kena angin-anginnya lah ya, angin-angin surga. Lah dibanding di dalam, tapi di dalam neraka kan ngeri ya. Ini orang masuk surga, udah dipersilakan masuk surga, protes, Bu. Anna li hadhihi ya Rob, apakah ini buat aku ya Allah? Coba masih nanya gitu ya. Allah udah bilang masuk. Enggak ya Allah, sebentar dulu sebentar. Ini bener buat saya gitu. Kata Allah, iya masuk. Ya Allah, sekali lagi saya tanya, apakah ini benar buat saya? Allah bilang, iya masuk. Sekali lagi ya Allah, ini pertanyaan terakhir nih. Kalau memang surga ini yang baik bentuknya seperti ini, yang kedudukannya setinggi ini ya Allah, memang benar buat saya, apakah engkau tidak bercanda dengan saya ya Allah? Apakah engkau tidak bercanda dengan saya? Dan karena apa kalaupun ternyata saya pantas masuk ke dalamnya, karena apa? Allah bilang apa? Bistighfari waladika angka. Dalam riwayat lain, bistighfari waladika laka. Itu lantaran istighfar anakmu untukmu. Keren, Bun. Istighfar dari seorang anak bisa mengangkat derajat orang tuanya nanti di mana? Di surga. Padahal amalnya biasa aja, Bun. Amalnya biasa, tapi ternyata dari istighfar seorang anak bisa mengangkat kedudukan orang tuanya di mana? Di surga. Ini Nabi udah nyontohin, Nabi udah ngasih kabar. Nah, yang sedang Nabi ceritakan itu orangnya sudah masuk surga belum? Belum. Orang surga sampai hari ini masih kosong, Bunda, masih kosong. Kenapa? Karena Allah sudah menyampaikan kepada baginda Nabi bahwa yang pertama kali akan membuka pintu surga adalah Nabi SAW, kemudian umat engkau, udah nanti setelah itu orang-orang yang diantara umat kau yang menyisakan di neraka masuk semuanya, baru kemudian umat yang lain. Keren. Jadi Nabi itu bercerita tentang masa depan, orangnya belum ada. Nah, boleh jadi kita ini yang saat dimasukkan ke dalam surga kita protes, ya Allah, ini benar buat saya, benar. Kalau memang benar, ini karena apa loh? Dosa saya ada, kebaikan saya biasa aja. Ini lantaran istighfar dari anak-anakmu untukmu. Keren, udah bahagia betul kita ini. Nah, jadi istighfar itu fungsinya untuk apa? Untuk memperbaiki masa lalu. Lalu kenapa masa lalu harus dibaikin? Supaya Allah berkenan untuk memperindah masa depan kita. Bisa dipahami, Bunda ya? Buat status. Jadikan quotes of the day. Apa statusnya hari ini? Istighfar itu bisa memperbaiki masa lalu dan memperindah masa depan. Kasih hashtag Ustadz Deris. Para bunda yang salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Jadi istighfar tuh gak main-main, Bu. Istighfar tuh keren banget, asli keren. Mungkin kita nganggap Allah Ustadz cuma istighfar. Nah, nanti kita akan bahas di akhir bagaimana istighfarnya yang bisa membuat Allah itu bisa memperbaiki masa lalu kita dan bisa memperindah masa depan kita dengan istighfar. Istighfar seperti apa? Seperti istighfar kita lah, Ustaz? Enggak juga. Kita nanti akan belajar bagaimana istighfarnya. Yang kedua, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mencontohkan bahkan menganjurkan untuk memperbanyak istighfar? Jawaban yang kedua adalah istighfar itu sarana bersyukur. Istighfar itu sarana bersyukur.
Ustaz, ya. Syukur itu bukannya alhamdulillah ya, betul. Syukur itu kita mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah, itu betul syukur. Kalau kita mendapati kebaikan berupa kenikmatan-kenikmatan dunia, maka kalimat yang paling indah kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Bunda misalnya dapat makanan dari tetangganya, kita bilang apa? Alhamdulillah. Bu, ayah naik gaji. Alhamdulillah. Bu, ayah dapat penempatan di tempat ini loh, Bu. Alhamdulillah. Pokoknya setiap kebaikan-kebaikan dunia, kabar-kabar yang berkaitan dengan dunia, itu kita ucapkan alhamdulillah. Gak ada bunda dapat dari tetangganya misalnya kiriman makanan kemudian bunda istighfar. Kecuali bunda dapat tumpeng ujungnya aja. PD-nya gede cuma ujungnya aja, Bu. Ujung gak pakai ya Allah gitu. Astagfirullahaladzim gitu ya. Itu mungkin istighfar. Apa hubungannya Ustadz istighfar dengan syukur? Ada nggak? Ada. Kalau tadi saya sampaikan bahwa alhamdulillah wa syukrulillah itu untuk perkara-perkara dunia, tapi istighfar ini wujud syukur kita kepada Allah atas apa? Atas aib, dosa, keburukan yang sampai hari ini masih Allah tutupi. Jadi istighfar itu menjadi wasilah syukurnya kita atas apa? Atas aib, keburukan, dosa yang sampai hari ini Allah masih tutupi. Makanya saya tuliskan dalam satu buku itu berkenaan dengan masalah istighfar itu. Saya buatkan status juga nih di FB, di IG juga sama. Saya buatkan status. Saat kita melewati tumpukan sampah yang digerubungi oleh lalat, maka bersyukurlah. Saya ulangi. Saat kita melewati tumpukan sampah yang digerubungi oleh lalat, maka bersyukurlah. Kenapa? Karena Allah tidak menghadirkan aroma apapun terhadap keburukan dan dosa kita. Kalau kita mau jujur nih Bun, kira-kira banyakan mana? Banyakan tumpukan sampah yang kita lihat atau banyakan dosa kita? Dosa kita. Tapi apakah dosa kita yang sudah menumpuk ini menghadirkan aroma? Enggak ada. Sekiranya dosa kita itu menimbulkan aroma, saya yakin gak ada yang datang hari ini. Ustaznya datang, saya juga gak datang, orang bau. Ibu ya, digerubungin lalat, itu banyak. Ibu kenapa gak hadir? Sudah banyak lalat, bukan banyak lalat, banyak dosa, kayak gitu kan, banyak dosa. Tapi kan enggak, sampah yang segitu aja Allah Bu, paling segini aja gundukannya. Itu lalat seneng betul di situ. Tapi kita yang tumpukan dosanya udah banyak, udah gak karu-karuan ini, lalat gak ada yang senang sama kita. Itu bukti bahwa Allah itu sayang betul sama kita. Maka para bunda kalau pas lagi buang sampah misalnya, ngelihat tumpukan sampah itu, jangan cuman lempar sambil lalu, enggak, dilempar dilihat, ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, terima kasih atas aib, keburukan dan dosa yang masih engkau tutupi sampai hari ini. Gitu Bun. Tapi nggak usah berhenti lama-lama, makanya Bunda nyembah itu lagi ya, nyembah bak sampah, jangan. Maksudnya lempar sambil lihat, astagfirullahaladzim, terima kasih ya Allah, gitu. Jadi bukan hanya sebatas melemparkan sampah. Bisa dipahami Bunda ya? Nah, para Bunda yang solihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi istighfar tuh segitunya gitu. Ini kita ini sampai hari ini Bun ya, kalau kemana-mana disapa, ibu mau kemana? Ibu sehat, ya Masya Allah gitu ya. Kita ini dipuji orang, dikasih sanjungan, kemudian diberikan amanah sebagai ketua ini, ketua itu punya. Itu bukan karena kita beneran mulia, bukan. Tapi karena apa? Karena Allah masih terlalu baik untuk menyembunyikan aib dan keburukan-keburukan kita. Makanya orang mandang kita baik-baik aja. Termasuk orang yang sedang berbicara ini Bunda. Sekiranya Bunda tahu aib dan keburukan yang orang yang sedang berbicara ini, saya yakin gak ada yang datang.